Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk pada hari ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk dapat ditaburi kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan, urapi setiap hamba-Mu, setiap hamba Tuhan yang melayani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Akan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan, haleluya. Ya, shalom, puji nama Tuhan, selamat sore
saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua dimanapun berada. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada sore hari ini pada pemahaman Alkitab. Sebelum kita memulai, mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur. Sore ini Tuhan kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Engkau urapi kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan yang dari surga boleh menguasai kami dan kami boleh memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sekali lagi shalom kepada Bapak Ibu semua dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita boleh belajar mengenai pemahaman Alkitab. Seringkali saya akan berpikir, atau mungkin Bapak Ibu berpikir, kenapa ya kita harus memahami Alkitab? Kenapa ada kata pemahaman Alkitab? Atau kita kenal dengan nama hermeneutika, yang artinya suatu disiplin ilmu atau seni untuk menjelaskan, menafsir, dan menerjemahkan apa yang Alkitab berikan kepada kita. Apa sih sebetulnya yang melandasi kita harus belajar mengenai pemahaman Alkitab? Firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa di dalam memahami Alkitab berarti kita harus memahami apa dan bagaimana maksud Tuhan untuk mengajar kita. Kita mau lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa kalau kita memahami Alkitab, kita akan tahu maksudnya. Kita tahu apa yang Tuhan inginkan. Bahkan di dalam 2 Timotius ini Rasul Paulus menuliskan tulisan yang direkam memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ada beberapa alasan kenapa saya mengambil tema ini. Ada beberapa hal, kalau kita sempat waktunya kita akan bahas secara keseluruhan, ya. Tapi mengingat waktu kita tidak mungkin. Yang pertama, mengapa saya harus belajar Alkitab? Mengapa saya harus memahami Alkitab? Yang pertama adalah mengenal Tuhan dengan lebih baik. Kita tahu Alkitab merupakan Allah sendiri yang berbicara tentang sifat, perbuatan, dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kita mau lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan yang ke-8. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, di sini dikatakan yang pertama adalah kita harus mengenal Allah. Mengapa kita mengenal Allah? Karena Allah itu adalah kasih. Allah itu mengasihi kita. Bahkan kasih itu dikatakan kembali lagi di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kasih. Kita tahu bahwa kalau kita mengasihi seseorang, mengasihi sesama kita, tetapi kasih itu tidak sifat abadi. Tetapi Allah itu kasih. Allah itu selalu memberikan kepada kita apa yang Tuhan inginkan untuk kita, karena Allah begitu mengasihi. Bahkan dikatakan bahwa Allah itu kasih yang begitu besar kepada kita semua. Kalau kita mengenal Allah, berarti kita, di sini dikatakan, lahir dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Mengenal kalau kita berasal dari Allah.
Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita percaya pada waktu kita di awal-awal mengikut Kristus, pasti kita akan bagaimana kita menjadikan hidup kita menjadi lahir yang baru. Kelahiran baru itu adalah bagaimana kita percaya yang sudah mati dan menjadi lahir kembali. Yang kedua adalah kalau kita memahami Alkitab, yang pertama tadi mengatakan adalah mengenal Tuhan dengan baik. Yang kedua adalah mengenal Injil dan keselamatan. Injil itu merupakan kabar baik yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini saat itu, dia selalu menyampaikan kabar baik. Bahkan kepada murid-muridnya harus menyampaikan kabar baik. Injil berarti adalah Kristus sendiri yang dari Allah menjadi manusia. Kita mau lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, Injil ini adalah Allah sendiri yang memberikan keselamatan kepada kita. Yesus merupakan satu-satunya jalan dalam kehidupan kita. Dikatakan sekali lagi, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Tadi kita mengatakan bahwa kalau kita mau mengenal Allah, kita lahir dari Allah, kita hidup dari Allah, maka kepercayaan kita adalah Yesus adalah benar-benar Allah yang ada dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, berarti Injil ini merupakan keselamatan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Kita mau lihat juga sebagai ayat penguatnya, Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Nah, yang kedua kita mengatakan, kenapa kita harus memahami Alkitab? Karena kita tahu bahwa kalau kita mengenal Injil, berarti kita mengenal adanya keselamatan. Bahkan ayat yang terkenal pun dikatakan Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, pemahaman Alkitab seringkali kita rasakan begitu-begitu saja. Tetapi kalau kita memaknai benar, memaknai apa yang maksudnya Tuhan dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa pemahaman Alkitab itu adalah suatu Injil supaya kita menjadi selamat. Yang ketiga, kenapa kita harus memahami Alkitab? Yang ketiga adalah panduan hidup dalam keseharian. Panduan hidup. Bapak Ibu yang kekasih dimanapun berada, pasti kita sebagai orang percaya, pasti membaca Alkitab. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini mendengarkan renungan kita pada sore hari ini, kalau Bapak Ibu kurang membaca Alkitab, mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca Alkitab. Kenapa? Karena ada Alkitab itu merupakan firman Allah. Dia akan memberikan jalan kepada kita. Mazmur 119 ayat yang ke-105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Firman-Mu itu pelita. Kalau kita berjalan dalam kehidupan ini tanpa ada pelita, pasti kita akan tersandung. Kita akan mengalami banyak hambatan. Mungkin kita bisa jatuh. Tetapi dengan adanya penerangan, dengan adanya firman Tuhan, kita bisa melalui jalan kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saya yakin kalau Bapak Ibu sampai hari ini masih percaya karena ada firman yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita tingkatkan lagi untuk menjadi percaya kita kepada Allah, bahwa firman itu selalu ada dalam kehidupan kita. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ya, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Firman Tuhan sudah jelas
Allah sendiri berbicara kepada Yosua. Dikatakan di sini, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalamnya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini, firman Tuhan yang setiap hari kita renungkan, itu akan menjadikan jalan penerangan dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Amin Bapak Ibu. Sampai hari ini kita sudah merasakan bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Yang keempat, kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus memahami Alkitab? Yang keempat adalah melawan ajaran-ajaran palsu. Bapak Ibu kalau melihat hari ini, dunia ini, banyak sekali ajaran-ajaran. Bagaimana menjadikan terima berkat. Bagaimana kita ini harus dilalui oleh firman Tuhan. Bagaimana kita harus percaya. Banyak sekali ajaran-ajaran yang disampaikan. Tetapi ajaran yang sempurna, ajaran yang murni, dan kebenaran itu ada di dalam firman Tuhan. Kita mau lihat, kenapa ada ajaran-ajaran? Ajaran-ajaran ini orang mengatakan, kalau saya mengatakan sebagai angin surga, yang bisa memberikan kita rasa-rasa yang seperti enak. Seperti apa? Kita mau lihat di dalam Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kita diminta untuk berhati-hati, ya, berhati-hati supaya jangan ada yang menawan kita. Mungkin dalam suasana ibadah kita, hati kita kurang srek atau kurang enak, tapi minta sama Tuhan. Tuhan, ada apa? Tuhan, penuhi aku. Tuhan, ajar aku. Nah, firman Tuhan yang disampaikan pasti akan memberikan kepada kita untuk kekuatan. Firman Tuhan akan memberikan kepada kita supaya kita bisa bertumbuh. Untuk apa? Untuk mengetahui ajaran-ajaran palsu. Dikatakan sekali lagi, dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kita mau lihat lagi sebagai ayat pembandingnya di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Ayat yang ke-17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, kita sudah dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita sudah diajar bagaimana kita bisa menghadapi angin dunia. Angin yang memberikan kepada kita kesegaran. Tetapi ingat, apakah mereka memberikan ajaran yang benar? Ajaran yang benar adalah di dalam Kristus melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Apapun dunia katakan, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita tolak. Untuk kita bisa mengetahuinya, kita semua harus bertumbuh. Kenapa bertumbuh? Karena kita akan bisa merasakan, oh ini bukan dari Tuhan, ini yang dari Tuhan. Yang dari Tuhan itu akan memberikan keselamatan buat kehidupan kita. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14, dikatakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, kita bukan anak-anak. Kita harus dewasa, menjadi tumbuh karena pengenalan akan Kristus.
pengenalan di mana kita ada di dalam Kristus. Yang pertama adalah mengenal Tuhan dengan lebih baik. Yang kedua, mengenal Injil karena keselamatan. Yang ketiga adalah panduan hidup. Firman Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Yang keempat, kita melawan ajaran-ajaran palsu. Yang kelima, tadi saya sudah menyebutkan atau menyebutkan sedikit ya. Kalau kita memahami Alkitab, kita memahami apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maka kita akan bertumbuh secara rohani. Kita tumbuh, supaya apa? Kita bisa mengetahui apa dan bagaimana dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih, kenapa kita harus belajar Alkitab? Kenapa kita harus memahami setiap hari untuk belajar Alkitab? Karena ada maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Hanya Tuhan sendiri akan memberikan kepada kita. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan kepada pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8, sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kita harus tumbuh. Kerohanian kita tidak bisa stagnan. Dunia, kalau Bapak Ibu melihat perkembangan dunia begitu pesat. Nah, bagaimana dengan kerohanian kita? Kita harus memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Melalui apa? Pemahaman Alkitab. Kita harus tahu bahwa kita harus tumbuh. Nah, dikatakan sekali lagi di situ, di dalam 2 Petrus pertama ayat yang ke-5 sampai ke-7 dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan pengetahuan kepada penguasaan diri, dan penguasaan diri pada ketekunan, dan ketekunan kesalehan, dan kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara akan kasih kepada semua orang. Ayat 8, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Kristus. Ya, kita sudah belajar 5. Bertumbuh. Dengan bertumbuh, kita akan mampu bisa melakukan semua. Iman kita menjadi yakin. Kepercayaan kita, ketekunan kita, kesalehan kita itu akan selalu berlimpah. Supaya kita bisa mengasihi, kita bisa memberikan kepada rekan-rekan kita. Yang keenam, yang terakhir ya, yang keenam adalah kalau kita bisa memahami, nah iman kita pasti akan berakar kuat. Iman kita akan membuat kita menjadi lebih teguh. Iman kita dapat bisa membedakan ajaran-ajaran. Iman kita bisa melakukan apa yang benar kepada Tuhan. Kita mau lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu pasti sudah mendengar firman ini. Tetapi apakah kita sudah berakar? Apakah kita sudah bertumbuh iman kita? Dari mana? Dari kita memahami apa dan bagaimana firman Tuhan itu diberikan kepada kita. Firman itu diberikan kepada kita supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Kita bisa memberitakan Injil. Kita bisa melayani orang lain dengan baik. Nah, apa yang kita dapatkan hari ini Bapak Ibu? Di dalam pemahaman Alkitab. Memang kata-kata yang pemahaman Alkitab itu yang bagaimana? Tetapi di dalam pemahaman Alkitab
kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Kita bisa mengenal Injil karena ada keselamatan. Kita bisa memiliki hidup yang sehari-hari karena ada panduan melalui firman Tuhan. Bahkan kita bisa melakukan dan memisahkan ajaran-ajaran palsu. Iman kita bisa menjadi bertumbuh dan kita bisa berakar di dalam iman kita. Nah, itu yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Biarlah pemahaman Alkitab bukan sekedar kita mendengarkan, tetapi kita mau belajar, kita mau introspeksi, kita mau lakukan dengan pemahaman Alkitab, kita jauh mengenal lebih Allah, mengenal lebih dalam kepada Allah. Kita jauh bisa apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Pemahaman Alkitab menjadi lebih indah kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur. Sore ini Tuhan kami tahu apa maksud dalam pemahaman Alkitab. Supaya kami bisa melakukan, karena di dalam pemahaman Alkitab kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mengenal Injil, kami boleh bertumbuh, bahkan kami boleh membedakan ajaran-ajaran yang bukan dari Engkau. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami selalu setia, melakukan kehendak-Mu, ajar kami Tuhan untuk kami selalu berbuat sesuai dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah firman kebenaran yang memberikan jalan kehidupan buat kami semua, untuk kami menerima keselamatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu selalu menyertai kami, Roh Kudus-Mu selalu menjaga dalam kehidupan kami dan menghiburkan dalam setiap hari Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.